jemaat yang dikasihi Kristus, puji syukur kita dapat berjumpa kembali dengan tidak kurang suatu apa. Glad to see you all again. Let's prepare our heart and mind to come to His holy presence with meditation and prayer. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap hadirat Tuhan yang kudus dengan bermeditasi di dalam doa. Mari kita mulai. Call to worship is taken from the book of Deuteronomy 7 verse 9. Ayat untuk mengawali ibadah kita diambil dari kitab Ulangan, pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-9. Deuteronomy 7 verse 9. Demikian bunyinya. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita buka ibadah kita dengan memuji dan menyembahnya dengan pujian. To God be the glory. Puji Allah yang Maha Kuasa. Mari kita puji Dia. Diberikan sebab kasih-Nya
Segala kemuliaan hanya bagi-Mu, Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga. Kami datang ke hadirat-Mu pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur. Kami ingin memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan, karena hanya Engkau yang layak menerima puji dan sembah kami. Terima kasih Tuhan atas perlindungan dan pemeliharaan-Mu sepanjang minggu yang lalu, sehingga kami dapat kembali beribadah tanpa kurang suatu apa. Ya Tuhan, berbicaralah pada kami pada hari ini melalui hamba-Mu Pendeta Paul. Kami siap mendengar firman-Mu. Kiranya kami tidak saja menjadi pendengar, tetapi kami juga Engkau mampukan untuk menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Sertai ya Tuhan seluruh jemaat kami dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau mau melawat mereka satu persatu. Engkau mengerti apa yang kami semua perlukan ya Tuhan. Ya Tuhan, terimalah puji dan sembah kami ini. Kiranya ibadah kami berkenan dan menyenangkan hati-Mu selalu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita puji Tuhan lagi dengan pujian Yesus memberi kemenangan. Jesus gives us victory. Mari kita puji Dia.
Sebelum kita masuk dalam doa, marilah kita pujikan nama Yesus. Before we pray, let us sing the song, The Name of Jesus. Terima kasih atas hari yang baru yang telah Engkau karuniakan kepada kami. Heavenly Father, good morning, and thank you for this new day that you have given us. Terima kasih Engkau memberikan kepada kami tubuh yang sehat, sehingga kami dapat datang ke rumah-Mu untuk menyembah-Mu. We thank you, Father, for giving us good, healthy bodies that we can come to your house and to worship you. Bapa dalam surga, kami menengok ke belakang. Kami tidak bisa menghitung berkat-Mu yang telah kami terima dari-Mu. Kami hanya bisa berkata terima kasih. Heavenly Father, as we look back, we cannot count your blessings that we have received from you. We can only say to you, thank you. Bapa, biarlah kami terus beriman kepadamu. Engkau yang telah memelihara kami di hari yang lampau akan terus memelihara kami di hari mendatang. We pray, Father, may we continue to walk by faith, that you who have taken care of us in the past will continue to take care of us in the days to come. Bapa dalam surga, kami juga datang mengakui kami orang-orang berdosa. Heavenly Father, we also come before you. We admit that we are sinners. Kami sudah tahu kehendak Bapa, tapi kami tidak selalu melakukannya. We already knew what your will was, but we did not always obey you. Ampuni kami. Basuhlah kami dengan darah-Mu yang Engkau curahkan bagi kami di kayu salib. We pray, Father, please forgive us. Please wash us clean with your blood that you have shed on the cross for us. Bapa, kami menaikkan doa pula bagi saudara-saudara kami yang tengah lemah tubuh. Now we want to pray for our brothers and sisters who are ill.
kami berdoa Bapa, memohon teruslah beri kekuatan kepada Tante Lydia dan juga Om Peter Subadia. Berilah kesehatan dan kesembuhan kepada mereka. We pray, Father, for our sister Tante Lydia and our brother Om Peter Subadia. May you heal them and give them good health. Biarlah Tuhan, di masa mereka berbaring, mereka terus dikuatkan oleh firman-Mu. And we pray, Father, as they lay in bed, may they be strengthened by your word. Kami juga berdoa Bapa bagi Om Arthur. Kami memohon berilah kekuatan kepadanya menjalani perawatan minggu demi minggu. We remember our brother Om Arthur. May you continue to strengthen him as he go through treatment week by week. Kami juga mengingat saudari kami Tante Alfir. Berilah kepada Tante Alfir kesehatan, kesembuhan, sehingga Tante Alfir bisa kembali berbakti bersama kami di sini. We remember our sister Tante Alfir. May you also strengthen her and heal her, that she can come and worship together with us again. Kami juga mengingat saudari Stephanie dan saudari Mira. Memohon berilah kepada mereka kekuatan dan kesembuhan. We remember our sister Stephanie and Mira. May you also strengthen them and give them healing. Kami berdoa bagi saudari kami Herwi dan pendeta Tony Moniaga. Berilah kepada mereka kesehatan dan kesembuhan pula. We remember our sister Herwi and Pastor Tony Moniaga. May you strengthen them and heal them, Father. Bapak, kami juga mengingat saudari Andri, putri dari teman kami Ling Ling, yang berbaring di rumah sakit. Kami memohon jamahlah dan sembuhkanlah Andri. We remember Andri, the daughter of our sister Ling Ling. May you also touch her and heal her, Father. May you wake her up. Kami juga mengingat teman kami Anyau yang juga ada di rumah sakit. Biarlah Engkau memberikan kepadanya kesembuhan. We also pray for our friend Anyau, who is still in the hospital. May you strengthen him and heal him, Father. Bapa dalam surga, kami berdoa bagi Norma, tetangga kami di sini. Biarlah Engkau juga menjaganya, memberikan kepadanya kekuatan. We also remember Norma, our neighbor here. May you strengthen her and heal her, Father. Bapa, kami berdoa juga bagi kami semua di dalam pergumulan hidup kami masing-masing. Engkau yang tahu, biarlah Engkau yang mendampingi kami, menopang kami, melewati tantangan demi tantangan. We also pray, Father, for all of us. May you walk with us. May you, who see what we are dealing with, give us strength to overcome obstacle after obstacle that we come across with. Bapa, kami berdoa, berbicaralah. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. And now we pray, Father, please speak to us. We are ready to listen to you. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. In the name of our Lord Jesus Christ, we all pray. Amen. Saudara-saudara sekalian, saya meminta saudara untuk membuka Kitab Kisah Para Rasul pasal 16. If you have your Bible with you, please turn to the book of Acts chapter 16. Kisah Para Rasul pasal 16. The book of Acts chapter 16.
Kita akan membaca ayat 11 hingga ayat 15, and we are going to read from verse 11 to verse 15. Kali ini saya hanya akan membacakannya dalam bahasa Indonesia. I will only read this in Indonesian. Acts 16 verses 11 to verse 15. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Verse 12, dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. 13, pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. 14, seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Saudara, tema khotbah pada pagi hari ini adalah kuasa iman yang sejati, the power of a true faith. Saudara-saudara, kekristenan berawal dari Israel di Afrika Utara. Tapi sebagaimana kita ketahui, pada akhirnya saudara, kita ini kebanyakan mengenal Kristus lewat orang-orang Kristen yang datang dari Eropa. Christianity began in Israel, in Northern Africa, but most of us knew Christ through Christians who came from Europe. Mengapakah demikian? How could that be? Bagaimanakah mungkin Eropa dan kemudian Amerika pada akhirnya menjadi benteng perkembangan kekristenan selama berabad-abad? How could Europe and later America become the stronghold of Christianity for centuries? Nah saudara, inilah kisah bagaimana Injil berkembang sampai masuk ke Eropa. So here's the story of how the gospel entered Europe. Saudara, dalam ketaatan kepada tuntunan Roh Kudus, Paulus dan rekan-rekan berangkat menuju ke Eropa, ke sebuah kota bernama Filipi di wilayah Makedonia yang sekarang adalah bagian dari negara Yunani. In obedience to the direction of the Holy Spirit, Paul and his companions set off the journey to Europe, to the city of Philippi in Macedonia, now in the modern country of Greece. Saudara, apakah mereka mengenal orang di sana? Do they know anybody there? Tidak. No. Apakah mereka tahu apa yang akan terjadi pada mereka di sana? Do they know what will happen to them there? Tidak. No. Apakah misi mereka akan berhasil atau gagal? Will their mission be a success or a failure? Mereka tidak tahu. They do not know. Tapi tetap mereka pergi karena mereka tahu inilah pimpinan Tuhan bagi mereka. But off they go because they know that it is God's will for them to go there. Nah, jadi inilah pelajaran pertama yang bisa kita petik
tentang mengikuti kehendak Tuhan. So here's then the first lesson we learn about their dogged determination in following God's will. Yaitu, seringkali Tuhan akan menyingkirkan, menghilangkan tanda-tanda petunjuk jalan supaya kita sepenuhnya bersandar kepadanya. Often God purposely removes any signs on the road to His will, so we can fully depend on Him. Biasanya kita berdoa memohon petunjuk-petunjuk yang lebih banyak agar kita merasa tentram. We usually pray for more signs so we can see more and feel more at peace. Tapi seringkali Tuhan melakukan kebalikannya. But what God does is just the opposite. Dia menyingkirkan dan menghilangkan petunjuk-petunjuk jalan itu dan hanya memberikan kepada kita petunjuk di persimpangan-persimpangan yang penting atau kritis. What He does is He removes all signs and only gives us signs at crucial junctures. Mungkin kita bertanya-tanya, mengapakah demikian? Perhaps we are wondering why. Nah, inilah alasannya. And here's the reason. Saudara, makin banyak petunjuk jalan, makin besar kemungkinan kita bergantung pada petunjuk-petunjuk jalan itu dan tidak pada Tuhan. The more signs He gives, the more likely we shall depend on the signs and not on Him. Singkat kata, makin banyak petunjuk jalan yang kita mesti perhatikan, makin terbagi perhatian kita. In other words, the more signs we read, the more distracted we will be. Mata kita tidak lagi tertuju padanya, tapi pada petunjuk-petunjuk jalan itu. Our eyes will not be on Him, but on the signs. Kita bukannya mencari-cari Tuhan, kita mencari-cari petunjuk jalan. We will be looking for signs and not on Him. Karena Tuhan tidak menginginkan itu terjadi, sebab bagi Tuhan yang terpenting adalah perjalanan itu sendiri. God does not want that to happen because to Him, what is important is the journey itself. Apa yang terjadi pada kita di dalam perjalanan itu yang akan mematangkan, mendewasakan kita, seraya kita makin bersandar padanya. It is what happens to us in the journey that will mature us as we rely on Him. Itu sebab manakala Tuhan memanggil kita melakukan sesuatu atau pergi ke tempat tertentu, kita tidak harus berharap akan menjumpai banyak petunjuk jalan. Kebalikannya, kita mesti beranggapan memang kita akan tidak harus melihat banyak petunjuk jalan. That is why whenever God calls us to do something, or God leads us to a certain place, we should expect a few, not a lot of signs. Nah, saudara, akhirnya Paulus dan rekan-rekan tiba di kota Filipi. Kota ini dinamai Filipi, nama dari ayah Alexander Agung. Finally, Paul and companion arrived in Philippi, a city named after Philip, the father of Alexander the Great. Saudara, Dr. Lukas melukiskan kota Filipi sebagai koloni dari kerajaan Romawi dan sebagai kota yang hidup. Dr. Luke described Philippi as a Roman colony and a leading city, a vibrant city. Besar kemungkinan Paulus memilih kota Filipi karena dia tahu di sana pasti ada
komunitas orang Yahudi, orang-orang yang dapat dikenalinya atau dihubunginya. So most likely Paul chooses the city because he knows there must be a Jewish community there, people that he can connect with. Nah, setelah beberapa hari di kota Filipi, pada hari Sabat, pergilah Paulus dan rekan-rekan ke tepi sungai. After several days on the Sabbath, they go to the river. Saudara, kita bisa menduga bahwa selama beberapa hari itu, Paulus dan rekan-rekan bertanya-tanya kepada penduduk lokal, di manakah mereka bisa menjumpai komunitas orang Yahudi. We can only surmise that they spent several days asking around where they can find a Jewish community in the city. Nah, berdasarkan informasi yang mereka peroleh, pergilah mereka ke tepi sungai, karena rupanya di sanalah orang Yahudi berkumpul berdoa pada hari Sabat. Based on the information they gather, they go to the river because that is where Jewish believers gather to pray on the Sabbath. Nah, jadi saudara, inilah pelajaran kedua yang bisa kita petik. So here's then the second lesson we can glean. Saudara, tatkala kita tidak menjumpai petunjuk jalan, pergilah dan kerjakanlah hal-hal yang dapat dikerjakan, yang masuk akal. In the absence of signs, go and do the most sensible thing. Tuhan memerintahkan atau menyuruh mereka pergi ke Makedonia, tapi sudah berhenti di situ. Tidak ada petunjuk lain. God told them to go to Makedonia, but that was it. There was no further instruction. Sekarang mereka telah tiba di Makedonia, and now they are in Makedonia. Apa yang mesti mereka kerjakan? What do they do? Apakah mereka tunggu secara pasif? Wait passively? Tidak, saudara. Mereka melakukan penelitian mereka. No, they actively do their research. Dan penelitian mereka menunjukkan atau memberitahukan kepada mereka, di tepi sungai lah orang-orang Yahudi berkumpul untuk berdoa. And their research points them to the river where Jewish believers gather to pray. Nah, saudara, inilah hal yang mesti kita camkan. Bekerja bagi Tuhan juga berarti bekerja bersama Tuhan. Working for God also means working with God. Betul, Tuhan ingin kita ini mendengar dan menaati instruksinya. Tapi itu tidak berarti Dia menginginkan kita berdiam diri sampai kita ini diberitahukan lagi apa yang mesti kita perbuat. Yes, God wants us to take orders from Him. But it doesn't mean that He wants us to do nothing until He tells us to do something. Saudara, sebaliknya, Dia memberikan kepada kita ruang yang luas, ya, untuk kita menggunakan akal sehat kita. On the contrary, He gives us a lot of latitude to use our common sense. Jadi, Ia menghendaki kita bekerja bersamanya, bukan hanya bekerja baginya. So you see, He wants us to work with Him and not only for Him. Sewaktu Paulus dan rekan-rekan tiba di tepi sungai, benar saja mereka menjumpai sejumlah orang-orang Yahudi, dan semuanya perempuan. When Paul and companion get to the river, they find a group of Jewish believers and they happen to be all women. Saudara, kita tahu bahwa orang Yahudi biasanya beribadah di sinagoga. We know that Jewish believers meet at synagogues for prayer and worship. Kenyataan bahwa perempuan-perempuan ini tidak berada di sinagoga menunjukkan pada saat itu belum ada sinagoga di kota Filipi. Yang berarti tidak cukup jumlah
pria-pria Yahudi. The fact that these women are not in the synagogue shows that there is no synagogue in Philippi at the time, which means there are not enough Jewish men. Saudara, mereka hanya akan membangun sinagoga jika jumlah laki-laki Yahudi memenuhi jumlah tertentu atau standar tertentu. You see, they will only build a synagogue if there are certain numbers of men, not women. Jadi saudara, kita dapat menduga besar kemungkinan wanita-wanita ini bersuamikan orang-orang bukan Yahudi. Nah, salah satu di antaranya adalah Lydia. So most likely these women are married to non-Jewish. Among them is Lydia. Dr. Lukas memberitahukan kita bahwa Lydia berasal dari Tiatira. Sekarang berada di dalam wilayah negara Turki. Dan dia seorang perempuan yang berdagang. Dan dagangannya adalah kain berwarna ungu. Kain yang mahal, mewah. Dr. Luke tells us that Lydia is from Tiatira, now in the modern country of Turkey. And she is a businesswoman. She trades purple cloth, a luxurious item. Kita tidak tahu apakah Lydia ini memang seorang Yahudi atau bertobat menjadi orang Yahudi. Namun berdasarkan catatan Dr. Lukas, dia adalah seorang penyembah Allah. We do not know whether she is Jewish by birth or by conversion, but based on Dr. Luke's description, she is a worshipper of God. Jadi besar kemungkinan dia bukanlah seorang Yahudi dari lahir. So it is more likely that she is not a Jew by birth. Namun saudara, kenyataan dia adalah penyembah Allah menunjukkan dia mempunyai ketertarikan terhadap hal-hal rohani, mau mengenal Tuhan. However, the fact that she is a worshiper of God shows that she has spiritual interest in knowing God. Tidak heran, sewaktu Paulus berkata-kata atau sedang memberitakan Injil, dia mendengarkan dengan saksama, dan karena dia mendengarkan dia dengan saksama, dia mengerti rencana keselamatan Allah melalui Kristus. No wonder when Paul is speaking, she listens. And because she listens, she understands about God's plan of salvation through Christ. Alhasil, dia percaya pada Yesus dan memberi dirinya serta seisi rumahnya untuk dibaptis. As a result, she comes to believe in Jesus and she gives herself and all the members of her household to be baptized. Nah, saudara, Lydia menjadi orang Kristen pertama di Eropa. Lydia becomes the first known follower of Christ in Europe. Jadi inilah pelajaran kita yang ketiga dan yang terakhir. Here's then the third and last lesson we can learn today. Tuhan hanya akan membuka hati kita bila kita bersedia mendengarkannya. God will only open our hearts if we listen to Him. Kadang kita mempunyai anggapan yang keliru tentang keselamatan. Nah, ada dua kesalahpahaman yang ingin saya angkat pada hari ini. Sometimes we have wrong ideas about salvation. And there's a couple I'd like to address today. Saudara, sewaktu kita berkata bahwa keselamatan adalah kasih karunia belaka, itu tidak berarti kita tidak mempunyai bagian kita. When we say that salvation is by grace alone, it doesn't mean that we have no part or responsibility at all. Betul, Tuhanlah yang berinisiatif.
Dan dialah yang menyelesaikan karya keselamatan dengan cara mengirimkan putra tunggalnya Yesus ke dunia untuk mati bagi kita. Yes, it was God who initiated and completed salvation by sending His only Son Jesus to the world to die for our sin. Tapi kitalah yang mesti sekurang-kurangnya mendengarkannya. But it is we who must at least listen to Him. Betul saudara, Roh Kuduslah yang akan membuka hati kita untuk mengerti berita atau firman Tuhan. Yes, it is the Holy Spirit who will open our hearts to understand the message of God. Tapi tetap kita mesti memberi hati dan telinga untuk mendengarkan. But it is we who must at least open our ears and pay attention to it. Saudara, ini bukan hanya berlaku dalam hal keselamatan, tapi juga dalam hal hidup kita sehari-hari dengan Tuhan Allah. And this applies not only to salvation, but also to our daily walk with God. Nah saudara, seperti lagu di dalam taman berkata, and He walks with me, and He talks with me, and tells me I am His own, and the joy we share as we tarry there, none other has ever known. Betul, Tuhan akan berjalan bersama kita dan berbicara kepada kita. Yes, God will walk with us and talk with us. Dan betul Dia akan memberitahukan kita bahwa kita adalah milik Tuhan. Dan kita bisa menikmati sukacita bersamanya. Yes, He will tell us that we are His own and will share the joy with us. Tapi kita mesti menunjukkan kesediaan, bersedia berjalan dengannya dan mendengarkannya. But we must show willingness to walk and to listen to Him. Jika kita tidak bersedia berjalan dengannya dan mendengarkannya, Dia tidak akan berjalan dengan kita dan berbicara kepada kita. Because if we are not willing to walk with Him or to listen to Him, then He won't walk with us or talk with us. Tapi bila kita bersedia berjalan dengannya dan mendengarkannya, bukan saja Dia akan berjalan dengan kita, tapi Dia akan memberikan kepada kita kekuatan untuk terus berjalan dan menghadapi tantangan. But if we are willing to walk with Him, not only will He walk with us, but He will also give us the strength to continue walking and help us face obstacles along the way. Dan jika kita bersedia mendengarkannya, bukan saja Dia akan terus berbicara kepada kita, Dia akan makin membukakan rencananya dan isi hatinya kepada kita agar kita dapat mengenalnya dengan lebih mendalam. And if we are willing to listen to Him, not only will He talk to us, but He will also reveal more of His plans and hearts to us, so we will know Him more deeply. Dan pada akhirnya kita akan berbagi sukacita dengannya setiap hari. And that is when we will share joy with Him more fully each day. Ada satu lagi kesalahpahaman tentang keselamatan. There is another wrong idea about salvation. Sewaktu kita berkata bahwa Tuhan memilih kita, bukan berarti Dia semena-mena mengundang sebagian orang dan menolak sebagian orang. When we say that God chooses us, it doesn't mean that He arbitrarily invites some and rejects some. Dr. Lukas menjabarkan Lydia sebagai penyembah Allah. Ini suatu penjabaran yang umum, tapi bagi Tuhan ini lebih dari cukup.
Dr. Luke describes Lydia as a worshiper of God. A general description. But to God, there is more than enough. Waktu Tuhan melihat hatinya, hati Lydia, tunduk kepadanya, hati Tuhan juga tunduk kepada Lydia. You see, when God saw her heart bent toward him, he bent his heart toward her. Jadi saudara, dari jauh Tuhan membawa Paulus dan rekan-rekan untuk datang supaya Lydia bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. So from far away, God brought Paul and companion so she would have the chance to know Christ as her Lord and her Savior. Saudara, singkat kata, hanya satu gerakan kecil, satu tindakan kecil, tapi itu sudah cukup untuk menghadirkan keselamatan datang kepada kita. Just a little move. And that is what it takes for salvation to come to us. Jadi bila kita ditolak oleh Tuhan, itu karena kita pertama menolak Tuhan. So if we ever get rejected by God, it is because we have first rejected Him. Singkat kata, Tuhan tidak akan menolak orang yang tidak menolaknya dan mau datang kepadanya serta mencarinya. In other words, God will never reject anyone who seeks after Him, who wants to come to Him, who wants to worship Him. Never. Tuhan hanya menolak orang yang memang menolaknya. In other words, God only rejects those who reject Him. Nah, sebelum kita akhiri, saya akan meninggalkan saudara dengan pemikiran atau perenungan ini. Before we conclude, I'd like to leave you with this thought. Saudara, asal mula kekristenan adalah Afrika Utara. You see, the origin of Christianity is Northern Africa. Tapi kemudian Eropa lah yang memainkan peranan yang besar, yang menghadirkan Injil Kristus ke Amerika, ke Asia, dan ke Afrika. However, it is Europe that has played the dominant role of bringing the gospel to America, Asia, and Africa. Nah, saudara, dan semua itu pergerakan dan perkembangan Injil yang begitu luas berawal dari seorang perempuan bernama Lydia. Orang yang aslinya dari Tiatira yang kemudian pindah menetap di Filipi. And it all began here with a woman by the name of Lydia, a native of Tiatira who moved to Philippi. Saudara, kota Tiatira muncul kembali di kitab Wahyu pasal 2 ayat 18. Ternyata ini adalah salah satu gereja yang disebut di kitab Wahyu. Ada 7 gereja, salah satunya Tiatira. Tiatira comes up again in Revelation 2:18. It is one of the 7 churches yang Tuhan Yesus kirimkan surat kepada mereka lewat Yohanes. Saudara, kita memang tidak tahu dengan pasti siapa yang membawa Injil ke kota Tiatira. Tapi saya kira kita bisa menduga Lydia lah yang membawanya ke kota asalnya. We do not know for sure who brought the gospel to Tiatira, but we rightly surmised that it was Lydia. Singkat kata, di dalam tangan Tuhan, satu orang bisa membuat perbedaan. In the hands of God, one person could make a difference.
Lydia, saya yakin, tidak pernah bermimpi menjadi perintis. Dia tidak akan pernah membayangkan gara-gara dia satu orang, Eropa menjadi benua yang mengenal Injil Kristus. Dia menjadi perintis semuanya itu. Lydia never dreamt of becoming a pioneer. She never even thought that she would be the first who came to know Christ, and subsequently the whole Europe knew Christ. Saudara, Lydia hanya ingin menjadi seorang Kristen sejati. She just wanted to be a true Christian. Orang Kristen yang dia tahu seharusnya mengasihi dan melayani. And as a true believer, she knew that she had to love and serve. Itu sebab dia mengundang Paulus dan rekan-rekan untuk tinggal di rumahnya. Dia ingin seolah-olah melayani hamba-hamba Tuhan ini. That's why she opened the door of her house to Paul and his companion. She just wanted to show her love. And she just wanted to serve them. Jadi saudara, bisa kita katakan di dalam tangan Tuhan, seorang Kristen yang sejati akan membuat perbedaan atau perubahan yang sangat besar. So in the hands of God, one true believer, one true faith, one true Christian will make a big difference. Mari kita berdoa. Let us pray. Bapa dalam surga, terima kasih pada hari ini kami boleh belajar dari seorang wanita bernama Lydia. We thank you, Heavenly Father, that today we can learn something from somebody, from a woman by the name of Lydia. So that Tuhan Yesus, kami juga adalah seperti Lydia. Kami tidak mempunyai impian yang besar-besar. Lord, we are like Lydia. We don't have big dreams. Tapi Tuhan mengajarkan kami yang memang Tuhan inginkan bukan mimpi besar, tapi hati yang besar untuk mengasihi dan melayani. But today we learn, Lord, that what you want from us is not a big dream, but just a big heart. A big heart to love and to serve. Dan Tuhan akan mengerjakan sisanya. You will do the rest. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengajaran-Mu hari ini. Thank you for your teaching, Lord. Dalam nama Kristus, Juru Selamat kami berdoa. In the name of Christ, our Savior, we all pray. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Paul untuk firman-Nya. Telah kami dengar tadi, good news ya, semua bermula dari wanita. Marilah kita semua, bukan wanita saja, kita semua berusaha untuk membuat perubahan di dunia ini dan menjadi pengikut-pengikut Kristus yang sejati. Let's make a big difference in this soul and be a true believer. Saya ingin persilahkan Bethany Andoko untuk membawakan persembahan pujian.
Give me Jesus. Thank you. Thank you, Bethany. What a beautiful song. Yes, give us Jesus. He's the answer of everything in our life. Mari kita akhiri ibadah kita. Kita akan memuji Tuhan lagi dengan pujian I got Jesus right here in my heart. Ya, kita tidak usah bimbang. Selama Yesus ada dalam hati kita, tenanglah jiwa kita. Got Jesus right here in my heart. Kita nyanyikan dengan penuh sukacita. I'm free. I wanna tell the world that I'm happy. I got Jesus right here in my heart. I'm alive and living, all because I'm forgiven. I got Jesus right here in my heart. Now if you want real joy in your life and want to be free from care and strife, then give your heart to Him today, and He'll show you the only way to be rich and free and so completely happy. Have Jesus right here in your heart. Come along with me. Let's tell the world we're happy. We got Jesus right here in our hearts. Let's sing and shout. Let's tell the world it's all about. We got Jesus right here in our hearts. And if you want real joy and peace of mind, it won't be long till they will find that Jesus is the only way to find real happiness today. Rich and free and so completely happy. Have Jesus right here in their hearts. I got Jesus right here in my heart. I got Jesus right here in my heart. Mari kita menerima berkat Tuhan. Let us receive the benediction. Biarlah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, may the grace of our Lord Jesus Christ, biarlah kasih yang tak berkesudahan dari Allah Bapa, may the unceasing love of God the Father, dan biarlah persekutuan serta penghiburan dari Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian. And may the fellowship and the comfort of His Holy Spirit be with us all dari sekarang sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus di sorga nanti. From now on until we see Him face to face in heavens above. Amen. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat
mengucapkan selamat hari ulang tahun, happy birthday, pada tanggal 20 April kepada Bapak Robert Ling. Happy birthday, Bob. Dan tanggal 22 April kepada Ibu Lina Shiaplem. Happy birthday, Tante Lina. May God bless you all. Mari kita tutup ibadah kita dengan berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam ibadah kami tadi. Kiranya ibadah kami selalu berkenan dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas firman yang telah kami dengar tadi. Tolong kami ya Tuhan agar kami dapat menjadi pengikut-pengikut-Mu yang sejati. Buka mata dan telinga kami untuk selalu mendengarkan dan untuk taat selalu pada perintah-perintah-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berterima kasih atas pertolongan-Mu untuk usaha menghentikan penyebaran virus COVID ini. Kiranya semua usaha yang dilakukan dapat Engkau berkati ya Tuhan, sehingga pandemik ini dapat segera berlalu. Ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk situasi saat ini yang kami rasa tidak aman. Kami ingin berdoa untuk orang-orang yang mempunyai kepahitan dan kebencian di dalam hati mereka, agar Tuhan, agar kasih-Mu ya Tuhan dapat menjamah hati mereka ya Tuhan. Tuhan, kami terus mohon perlindungan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya juga Engkau kuasai hati kami selalu dengan kuasa Roh Kudus. Engkau pimpin kami agar kami selalu berjalan di jalan yang benar yang Engkau ingini. Dan kiranya Engkau juga mau melayakan dan memampukan kami untuk menjadi alat-Mu, untuk menjadi pembawa-pembawa kasih Kristus dimanapun kami berada ya Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan hidup kami padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, ibadah selesai. Selamat hari Minggu.